Bahagia ini, kemudian para gubernur MPTT Senagan Raya, kemudian para wali MPTT Senagan Raya, kemudian Bapak Camat Darul Makmur beserta staf, kemudian para guru-guru kami, guru-guru kita yang telah berhadir, para pimpinan pesantren Dayah yang juga telah berhadir, kemudian Darul Makmur, Bapak Mukim sekecamatan Darul Makmur, kemudian kepada para pimpinan-pimpinan Dayah, pimpinan TPA dan pimpinan Balai Pengajian yang sudah berhadir, kemudian yang kami hormati para wali nagro sekecamatan Darul Makmur dan sekabupaten Nagana Raya yang sudah berhadir, para gubernur, kemudian para pakar tauhid tasawuf, para ketua pemuda sekecamatan Darul Makmur dan Senagan Raya, kemudian kepada khadam umat, kemudian teristimewa kepada Ketua MPTT Indonesia yaitu Abi Sahal Tastari Wali, kemudian yang kami hormati juga Wawan Kecamatan Langpidi Suso, dan juga hadir Gubernur Aceh Barat Daya Bapak Agus, hadir juga yaitu Kecik Kedepaya Langpidi, yaitu tepatnya di Posko Tauhid Irfani. Kemudian teristimewa kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya dimintakan untuk menanggapi makalah yang berjudul Iman dan Islam. Tadi sudah disyarah oleh Abi Sahal Tastari bahwa kesimpulan daripada makalah ini antara iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Kita bisa memperbagus amal iman kita dengan sebab patuh kita kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Jadi dengan sebab patuh maka aplikasi iman dapat kita amalkan. Jadi pada dewasa ini kita sering mendengar bahwa iman dan Islam ini adalah sebagai rukun agama. Dua-duanya ini adalah rukun agama, yang mana rukun agama itu disimpulkan dalam 3 kategori, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, bahwa kita menyembah Allah seakan-akan melihat keberadaannya dimanapun kita berada, baik di dalam solat maupun di luar solat, dimanapun siapapun kita, pejabatkah, rakyatkah, ini wajib kita amalkan semua. Tanpa ihsan ini, hidup sia-sia. Ibadah rukuk sujud hanya sekedar olahraga. Maka bagi kita pencinta tauhid tasawuf yang sudah bergabung bersama mursyid kita, murabbi kita, jangan pernah ragu lagi. Bagaimana cara supaya kita tidak ragu lagi? Maka amalkan ihsan ini.
patuh kepada pembimbing apapun yang sudah disampaikan kepada kita. Abuya tidak jemu-jemu dan tidak pernah besan, selalu mengunjungi kita. Maka ini yang sedikit kami malu, bahwa setiap bulannya Abuya datang ke Darul Makmur, tetapi kita tidak pernah datang ke sana. Ibu-ibu yang di bawah tenda, bapak-bapak yang di bawah tenda, saya tanya pada hari ini, ibu bapak cinta tidak sama Abuya? Semuanya cinta. Bagaimana bentuk cinta ibu-ibu kepada Abuya? Hanya dimu. Inilah kita hanya mengamalkan Islam saja, hanya sekedar diucapkan, tapi bukti cinta itu tidak ada. Tahukah ibu-ibu, cinta itu adalah sebuah kerinduan yang mendalam. Kita cinta kepada Abuya, kita rindu kepada Abuya, kita dekat di sana Bu Pau. Hanya 20.000 perak saja kita sudah bisa pulang kepada Abuya. Adakah ibu-ibu hari Sabtu pulang ke sana? 5 orang, 5 orang. Inilah bukti cinta ibu-ibu. Maka cinta itu cinta palsu, ya, bukan cinta yang didasari dengan iman dan ihsan. Tanpa cinta, iman dan ihsan, maka omong kosong. Maka mulai Sabtu depan kita sama-sama untuk menghadiri, yaitu pengkajian Tauhid Tasawuf setiap Sabtu. Tidak ada absennya. Abuya dari jauh, bahkan dari luar negeri pulang untuk mengisi pengajian. Kita biasa-biasa saja. Ibu bapak, hati-hati hidup di dunia ini, jangan main-main. Hidup di dunia ini jangan main-main. Abuya senang dengan kita, cinta dengan kita, mengambil, mengangkat, mengajak kita untuk dekat dengan Allah. Kita ini senyum-senyum saja. Tadi sudah disampaikan oleh pakar Tauhid Tasawuf, dalam kubur sendiri. Maka kalau tidak kita mengamalkan ihsan yang dibawa oleh Abuya ini, yang pada saat ini menurut saya hanya satu-satunya orang yang mengangkat ajaran ihsan di permukaan bumi ini, maka yakinilah kita menang pada saat ini. Kita sudah bersyukur pada saat ini. Kita sudah disayang oleh Allah pada saat ini, bisa berkumpul bersama Abuya di sebuah majelis yang mulia ini. Ingat Bu, tanpa ihsan, solat, ibadah, sedekah hanya olahraga. Hati-hati dengan olahraga. Kemudian kesimpulan daripada apa yang disampaikan di dalam makalah ini, bahwa kita akan sampai kepada sufi ataupun sunyi daripada kelalaian kita, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendidik batin ini tidak cukup dengan hanya datang-datang ke pengajian seperti ini. Nanti kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Abuya membuat yaitu aplikasi suluk di sana. Maka kita sama-sama berbondong-bondong untuk mengikuti suluk, yaitu untuk memperjalankan, melatih ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita semua. Mungkin ini saja yang dapat saya tanggapi dari makalah yang sudah dibacakan tadi. Lebih kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.